Oke, perkenalkan, nama saya adalah Erwanda Saputra. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. NIM saya adalah 2103050085. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah podcast yang bertemakan tentang salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Oke. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Tokoh yang kali ini yang akan saya bahas adalah Aristoteles. Kenapa Aristoteles? Ya, baik, kita masuk ke intinya langsung ya. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani, pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amyntas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena dengan dukungan dan bantuan dari Alexander. Ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme dengan menekankan pengetahuan. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan. Sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak, di mana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya. Hanya tiba ada penggerak pertama yang tak bergerak, kemudian disebut dengan theos. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Aristoteles adalah seseorang yang pernah mengalahkan pemikiran orang Yunani secara ilmiah dengan pernyataannya yang logis dan brilian. Keberhasilannya menyusun teknik berpikir sistematis dan benar sekaligus hukum-hukumnya yang kemudian mengangkatnya menjadi guru pertama logika di dunia sampai ke masa ini. Dan kemudian dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles dapat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lainnya pada umumnya. Penjelasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-17, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides, dengan teologi Islam oleh Ibnu Yasrid. Kemudian kita bahas kemungkinan diterapkan di dunia pendidikan. Aristoteles berkata bahwa negara sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, serta membawa suatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putri semua warga negara. Dalam rangka pendidikan yang lebih tinggi, ia nampaknya setuju dengan Plato tentang misi-misi, nilai-nilai
matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Ia menyatakan bahwa putra-putra semua warga negara sebaiknya diajar sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi semua pelajar, Aristoteles menggambarkan tentang idealisme yang tinggi, ketekunan, pengamatan, cermat dalam berpikir secara luas untuk mendorong berpikir lugas. Aristoteles mendirikan ilmu pengetahuan tentang logika yang mengemukakan prinsip-prinsip penalaran yang benar. Itulah sekian dari Aristoteles adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan.